itu sangat menjanjikan karena banyak kawan-kawan yang UPR maupun hobi ikan hias itu selalu memerlukan cacing sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat, rezeki bertambah, dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Cacing sutra yang memiliki nama latin Tuvifex sp pasti sangat familiar di telinga para pencinta ikan hias, khususnya ikan cupang. Para pembudidaya lele, terkhusus pemijahan. Cacing sutra ini hidup di perairan air tawar yang jernih dan sedikit mengalir. Dasar perairan yang disukainya adalah berlumpur dan mengandung bahan organik. Tapi rupanya, seiring dengan makin banyak permintaan pasar akan cacing ini, hingga banyak yang mulai membudidayakannya. Tampaknya, jenis cacing ini memang terlihat aneh. Cacing kok dibudidayakan? Bahkan banyak yang menganggap bahwa cacing satu ini tidak terlalu menguntungkan. Namun sebenarnya, cacing ini sangat bermanfaat, terutama sebagai pakan beberapa jenis larva ikan. Karena itulah, tidak mengherankan jika ada banyak orang yang mencari-cari cacing sutra. Bang Yarta kembali mengingatkan untuk sobat semua yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, untuk jangan lupa tekan like, share, dan yang pasti jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Cacing sutra merupakan organisme air tawar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sangat kecil serta ramping dengan panjang yang lebih kurang 1,5 sampai 2,5 cm. Sepintas tampak seperti koloni merah yang melambai-lambai karena warna tubuhnya kemerah-merahan. Sehingga sering juga disebut dengan si rambut emas merah. Tubuhnya beruas-ruas dan mempunyai saluran pencernaan termasuk kelompok nematoda. Makanan utamanya adalah bagian-bagian organik yang telah terurai dan mengendap di dasar perairan tersebut. Dari hasil penelitian, cacing ini diketahui mengandung protein di kisaran 57 sampai 60% dan lemak antara 13 sampai 20%. Usaha budidaya cacing sutra sistem apartemen memiliki prospek tinggi seiring dengan semakin meningkatnya minat masyarakat pada pemeliharaan ikan hias. Cuan yang dihasilkan dari budidaya ini pun cukup menggiurkan. Cacing sutra sering juga disebut sebagai cacing rambut emas adalah cacing berkoloni yang masuk dalam kelas Oligochaeta. Budidaya cacing sutra tidak memerlukan lahan khusus, cukup dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitaran pekarangan rumah. Budidaya cacing sutra bahkan bisa dilakukan di lahan pekarangan rumah sempit sekalipun. Likun, seorang peternak, pembudidaya, pemilik kolam pemancingan. Tahun ini sudah menggeluti dunia cacing sutra. Besarnya kebutuhan akan cacing inilah yang membuat Pak De Likun, begitu ia biasa dipanggil, Ketua Kelompok Mitra Harapan, menjadi sangat semangat untuk mencoba membudidayakan cacing sutra. Menurut Pak De Likun, sampai saat ini, ia masih sangat kesulitan untuk memenuhi pesanan cacing sutra.
Jadi awal mula usaha cacing sutra ini, pertama kita pemijah UPR kan gendala di cacing sutra. Jadi mau ndak mau kita harus budidaya cacing sutra supaya UPR kita atau kelompok kita ndak tergantung dari alam. Untuk makan cacing sutra itu harus pakai ampas tahu yang sudah difermentasi. Caranya yaitu ampas tahu campur dedak, campur molase, campur EM4. Nah, untuk waktu lama fermentasi itu seminggu baru bisa dikasih makan ke cacing. Nah, inilah kira-kira ampas tahu yang sudah difermentasi, yang sudah siap untuk makan cacing sutra. Cara kasih makan cacing sutra itu di air yang mengalir. Nah, dari misalnya dari atas sudah ini air mengalir, nah dikasih makan. Nah, untuk cacing sutra di tempat banyu mengalir. Ya, usaha cacing sutra ini benar-benar sangat membantu atau sangat menjanjikan karena banyak kawan-kawan yang UPR maupun hobi ikan hias itu selalu memerlukan cacing sutra, terutama untuk budaya ikan koi, budaya cupang, budaya lele, budaya ikan gurame. Ada beberapa keunggulan sistem budidaya cacing sutra secara apartemen. Di antaranya, lahan yang digunakan lebih efisien karena wadah budidaya yang dibuat vertikal. Suplai cacing sutra juga dapat disediakan sesuai kebutuhan dan sepanjang tahun. Kualitas cacing sutra yang dihasilkan jauh lebih baik. Mengapa? Karena ini lebih bersih dari kontaminan cemaran kotoran di alam. Yang terakhir, produktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan budidaya secara konvensional. Jika secara konvensional, maka produktivitas hanya 0,5 liter per meter persegi per bulan. Maka produktivitas sistem apartemen minimal 1,2 liter per meter persegi per bulan. Dalam satuan rak apartemen dapat disusun hingga 4-5 bak. Wadah teratas merupakan bak filter yang dilengkapi suplai air dengan sistem resirkulasi tertutup. Sebagai sumber air mengalir pada setiap bak di bawahnya. Media budidaya cacing ini digunakan adalah lumpur yang diperkaya bahan organik dengan perbandingan 80% lumpur dan 20% campuran organik yang bisa terdiri atas ampas tahu, dedak, kotoran hewan, sayuran ditambah probiotik dan molase. Demikianlah sobat ini semua, semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Penyerta PPL undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam.
Salam tani.